tentang perhitungan PPh pasal 22. Ini sebenarnya sudah dilakukan pada saat pajak 2. Kita hanya mengulangi saja sebagai refresh. Di sini misalkan ada PKP PT Berjaya 2018 100 juta. Memiliki kredit 1 lembar bukti PPh pasal 22 dari Bea Cukai tertanggal 5 Januari dengan nilai 5 juta. Kenapa dapat bukti pemungutan? Karena dia bertransaksi dengan bendaharawan negara, dengan DJBC. Ini dengan DJBC. Jadi kita punya yang namanya bukti pemungutan. Katanya dapat 5 juta. Kemudian kredit SPT 2019 sejumlah 5 juta dapat mengurangi PPh terutang yang harus dibayar dalam tahun pajak 2018. Sehingga perhitungannya seperti ini. PKP 100 juta, PPh badan terutang 25 juta, ini langsung dikalikan dengan 25% biar mudah. Kemudian kreditnya 5 juta dan yang harus dibayar 20 juta. Jadi sebagai pengurang. Ya. Jadi kalau kita transaksi dengan bendaharawan negara atau pemungutannya dilakukan oleh pihak yang kedua, gitu, maka itu bisa jadi pengurang pajak yang harus kita bayar. Contoh lain, PT Suka-Suka memiliki izin impor atau API yang melakukan impor alat berat dari Cina. Harganya segini 800.000 asuransi, kemudian ongkos kirim, ongkos angkut, bea masuk 30% dari harga alat berat, berarti dari invoice ya. Kemudian pungutan di pelabuhan. Biasa kita ngitung ini 14.000 kursnya. Kita ngitung apa? CIF. C-nya itu cost, harga mesin, insurannya asuransi. Kemudian freight-nya ongkos kirim. Kemudian ditambah bea masuk, dapat nilai impor, dikalikan rupiah, dikalikan tarif. Jadi harus bayar 387.100.000. Besar ya, karena membawa mesin yang memiliki potensi memberikan penghasilan lebih besar tentu dari 387.100.000. Begitu ya. Kemudian berikutnya adalah perencanaan pajak untuk PPh pasal 22. Tadi sudah disebutkan di awal bahwa kita harus melakukan transaksi yang bukan objek. Yang bukan objek PPh pasal 22. Caranya kita tahu apa aja objeknya. Atau kita transaksi yang termasuk bukan objek. Kemudian yang kedua atau yang berikutnya adalah dokumen yang lengkap dan terdata. Kenapa? Misalkan tadi kita punya transaksi dengan bendaharawan atau bea cukai, ya, buktinya hilang atau transaksinya tidak bisa kita temukan, mungkin seperti itu. Kalau misalkan kita rapi, maka bisa dikreditkan, makanya 150 juta tuh yang harus dibayarnya. Kalau hilang 250 juta, sangat merugikan. Jadi itu kartu diskon jangan hilang, kode voucher ya, kalau misalkan kita belanja di Tokopedia atau Bukalapak. Berikutnya yang kedua adalah kita harus memiliki yang namanya API, angka pengenal impor. Kenapa? Karena kalau misalkan memiliki API, kita hanya dipotong 2,5%, kalau nggak punya 7,5%. Ini selisihnya sekitar 50 juta. Lumayan ya. Nah, pertanyaannya, kita kalau nggak punya API gimana? Jadi kalau kita dalam dunia shipping, laut atau udara, ada yang namanya handling fee. Handling fee itu adalah fee atau uang yang harus dibayar berdasarkan perjanjian antara importir kita sebagai pembeli dengan pemilik barang yang kita beli. Handling fee itu jadi kita harus bayar oleh kita sebagai pembeli kepada penjual gitu. Pengenaan handling ini dipotong 20 pasal 23. PPh pasal 23 misalkan 2% gitu ya. Nah, itu kita bisa namanya meminjam ya, meminjam API agar kita dikenakan 2,5%. Jadi kita sebenarnya untung. Jadi kalau ada
handling fee-nya 5% gitu ya. Handling fee-nya ya misalkan handling fee-nya 3%, kita bayarin lah 2%-nya, jadi kita masih punya untung ya, kita punya untung 3%-an ya. Seperti itu kalau kita tidak punya API. Tapi kalau transaksi kita melakukan impor itu tinggi, maka sebaiknya kita mengurus untuk membuat API. Kemudian yang lainnya tentang perencanaan pajak itu adalah kita harus melakukan transaksi yang tidak dikenakan kepada WPOP ya, seperti ini. Kemudian ada lagi pungutan PPh pasal 22 menjadi hak distributor. Kemudian jangan dilakukan setiap bulan. Kemudian kita memungut itu, kalau kita memungut maka yang memungut adalah distributor atau agennya, bukan pabriknya. Kemudian kalau rugi kita bisa mengajukan SKB. Kalau misalkan tidak juga, kita harus hitung dulu biar tidak terjadi lebih bayar, karena itu tidak boleh dibiayakan atau non-deductible expense. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan di buku ada 7 sama di sini. Yang keempat, kewajiban memungut itu adalah pabrik ya, dalam hal agen atau distributor. Ya seperti itu untuk perencanaan pajak PPh pasal 22. Jangan lupa untuk dikerjakan tugasnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.